Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik adalah menggenapi rancangan Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita, dan rancangannya lah yang terbaik untuk kita alami dalam hidup kita. Jadi apapun kita, menjadi seperti apapun kita, jika kita keluar dari rancangan Tuhan, maka itu kegagalan. Karena Allah punya rancangan, Allah punya tujuan atas kita. Jadi kita keluar dari tujuan dan rancangannya itu adalah satu kegagalan. Dan hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak menggenapi rancangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini, apa yang paling penting untuk kita capai? Apa yang paling penting untuk kita raih? Menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana kita menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita rindukan firman-Nya memberkati kita malam hari ini, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara, kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga memahami bagaimana supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara,
Dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung
akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bahwa Tuhan rindu menyatakan rancangan penyelamatannya bagi setiap orang. Dan adapun menjadi perikopnya di sini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ingin setiap jiwa itu diselamatkan. Bahkan di sini ada disebutkan orang-orang fasik, orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang hidup dengan cara-cara orang fasik, di mana cara hidup mereka akan membinasakan mereka, membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan rindu mereka mengalami keselamatan, mereka turut dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, hal yang pertama yang saya rindu kita belajar, apakah rancangan Tuhan bagi kita umat manusia? Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan ingin kita mengalami keselamatan. Tuhan rindu setiap kita turut dalam rancangan keselamatannya. Dia yang telah merancangkan keselamatan bagi umat manusia dari kekekalan. Dan dia rindu setiap jiwa bisa diselamatkan karena setiap jiwa itu berharga di matanya. Bahkan dalam rancangannya dia rela mati supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi Tuhan rindu supaya setiap jiwa diselamatkan, siapapun, betapa jahat pun, betapa hancur pun kehidupan mereka, masa lalu mereka, tapi Tuhan rindu setiap jiwa diselamatkan. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saudara, di sana kita bisa melihat Tuhan berkata bahwa Dia ingin orang-orang fasik dan orang-orang jahat pun turut serta dalam rancangan penyelamatannya. Tuhan rindu mereka pun bisa mengalami keselamatan. Dan hari ini, malam hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa rancangan Tuhan terbesar bagi setiap kita saudara, kerinduan terbesar bagi setiap kita adalah supaya kita mengalami rancangan keselamatan Tuhan. Kita mengalami keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam perjanjian lama rancangan keselamatan itu adalah kepada Mesias yang akan datang. Tetapi bagi setiap kita hari ini, rancangan keselamatan Allah itu adalah pada Mesias yang sudah berkorban bagi kita. Artinya saudara, untuk kita mengalami rancangan penyelamatan Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus yang telah datang, percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kalau saudara bertanya, apakah kerinduan Tuhan, apakah maksud Tuhan, apakah rancangan Tuhan terbesar dalam hidup kita adalah supaya kita selamat. Rancangan Tuhan terbesar bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang hebat. Rancangan Tuhan bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang yang sukses, jadi orang besar, jadi orang berhasil, jadi pemimpin. Bukan itu rancangannya yang paling utama. Tapi rancangannya yang paling utama adalah supaya kita mengalami keselamatan. Hari ini saya rindu sebelum kita melanjutkan renungan ini saudara, kita mengoreksi dan melihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan? Itulah yang telah dirancangkan Tuhan dari kekekalan bagi setiap kita saudara, supaya setiap kita mengalami keselamatan jiwa kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Dia merancangkan keselamatan bagi setiap kita.
Itu sebabnya saat ini pastikan saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, apalagi yang menjadi rancangan Tuhan? Dia berkata mulai ayat yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Saudara, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam perjalanan hidup kita, yaitu sukacita dan kedamaian memenuhi kehidupan kita. Lebih daripada perkara materi, lebih daripada kesuksesan, lebih dari apapun, Tuhan ingin kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Karena apa artinya kita beroleh dunia ini jika kita hidup dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam ketertekanan, merasa hidup tidak berarti. Itu sebabnya yang paling utama dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ingin kita mengalami sukacita, Tuhan ingin kita mengalami kedamaian, dan itu Dia kerjakan melalui firman-Nya. Firman-Nya lah yang bekerja dalam hidup kita, dan firman itu akan mengerjakan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara, masih ayat 12 bagian B, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Lalu lihat ayat 13 saudara, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, yang menjadi rancangan Tuhan adalah Dia ganti semak duri menjadi pohon senobar, mengganti kecubung menjadi pohon murad. Artinya saudara, jadi dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Itu yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau mengubah segala perkara, Dia mau mengubah segala situasi dalam hidup saya dan hidup saudara, dari yang tidak berarti, dari yang tidak berguna, dari yang tidak bernilai menjadi sangat berarti, berguna dan bernilai. Semak duri yang tidak berarti diubah menjadi pohon senobar yang sangat berharga, yang sangat mahal. Kecubung diubah menjadi pohon murad. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan kemudian ending dari semuanya itu saudara, yaitu supaya jadi kemasyuran bagi nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Artinya saudara, ketika kita mengalami keselamatan, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika di dalam hidup kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, kita bersorak-sorai bagi Dia, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika hidup kita yang tidak berarti, tidak berguna, diubah menjadi sangat berguna, sangat berarti, dari yang tidak bernilai diubah menjadi sangat bernilai, namanya lah yang dipermuliakan. Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apakah saudara sudah memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara? Yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling utama, yang paling berarti, yang paling penting, keselamatan jiwa kita.
Dan rancangan Tuhan yang paling utama yang kedua adalah kita mengalami damai dan sukacita dalam perjalanan hidup kita. Kita mengalami damai, kita mengalami sukacita dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian rancangan Tuhan yang ketiga bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan mengubah hidup kita, mengubah suasana, situasi, keadaan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan segala aspek kehidupan kita. Dia mau ubah dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai, dari yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Itulah kerinduan Tuhan, saudara. Dia mau mengubah kehidupan kita. Itu yang menjadi rancangannya. Dan sekarang yang saya rindu kita belajar selanjutnya adalah bagaimana supaya rancangannya itu digenapi. Rancangan penyelamatan, rancangan sukacita dan damai, rancangan mengubah menjadi baik, berharga, berarti. Bagaimana supaya itu digenapi, saudara? Kita melihat sama-sama. Di ayat yang ke-8, di sana firman Allah berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya baca, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ini ayat mungkin yang sering kali kita dengar dan sering kali diucapkan juga oleh banyak orang. Ketika ada satu peristiwa, misalnya yang tidak seperti yang kita inginkan, keluarlah kalimat ini. Keluarlah firman Tuhan ini, "Rancanganku bukan rancanganmu, rancangan kita bukan rancangan Tuhan," dan sebagainya. Artinya kalimat-kalimat firman Tuhan di ayat 8 ini merupakan kalimat firman Tuhan yang paling sering diucapkan menurut saya, tetapi yang paling sering juga disalahartikan. Kenapa saya berkata yang paling sering disalahartikan, saudara? Kenapa? Karena seringkali kalimat ini ditujukan kepada orang-orang ketika sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan terjadi. Keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang mengalami satu musibah, keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang sedang berduka, keluarlah kalimat ini. Artinya apa, saudara? Kalimat-kalimat ini sering diucapkan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah bahwa dengan seringnya kalimat firman Tuhan ini diucapkan ketika saat berduka, ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ketika doa tidak dijawab, keluarlah kalimat-kalimat ini, maka pada akhirnya ada satu pemahaman bahwa memang rancangan Tuhan itu jauh sekali dari rancangan kita. Memang rancangan Tuhan itu tidak mungkin sepertinya kita alami, digenapi dalam hidup kita, karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau menyadarkan saudara. Kita lihat bersama, sekali lagi memang ayat 8 itu dengan jelas di sana dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini memang tegas berkata bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Yang seringkali diucapkan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi dengar, saudara, di dalam konteks ini sebenarnya kepada siapa kalimat ini diucapkan? Kepada siapa kalimat ini ditujukan? Kepada siapa Tuhan berbicara? Lihat, saudara, di kalimat sebelumnya Dia berkata ayat 7, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Lihat kalimat-kalimat itu, saudara. Dia berbicara kepada orang fasik di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya,
dan juga orang jahat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada orang fasik dan orang jahat. Artinya kalimat itu ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kemudian tadinya dia berbicara kepada orang fasik dan orang jahat, lalu dia kemudian berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi jelas di sana, saudara, bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Firman yang mana? Firman yang mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kepada orang fasik dan orang jahatlah Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi yang saya mau tegaskan kepada setiap kita, saudara, bahwa rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil digenapi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh di sana. Malah Tuhan merancangkannya supaya itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan merancangkannya supaya itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu kita memahami rancangan-rancangannya, supaya kita merindukan dan mengalami rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita menyadari kalimat rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, itu bukan kepada saya, bukan kepada saudara, tapi itu kepada orang fasik. Jadi setiap kita hari ini bisa mengalami rancangan Tuhan. Saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menikmati rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya rancangan Tuhan besar bagi setiap kita. Rancangan Tuhan luar biasa dipersiapkan bagi setiap kita. Dan dia rindu rancangan-rancangannya digenapi dalam hidup kita. Kepada setiap saudara hari ini saya mau menegaskan, ada rancangan Tuhan yang besar bagi hidupmu. Dan dia rindu rancangannya itu digenapi dalam hidup saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan yang dirancangkan bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Karena sekalipun Tuhan sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi kita, saudara, bukan berarti otomatis kita akan mengalami rancangannya. Tentu saja rancangannya itu digenapi dalam hidup kita ketika kita hidup dan melangkah dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, itu sebabnya, saudara, saat ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan. Saat ini saya rindu kita lihat lagi. Perhatikan, tadi dikatakan kepada orang fasik bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah bukanlah jalanku. Lalu kemudian ayat 9 dia berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan kemudian di ayat 10 mulai dia jelaskan rancangannya yang terbaik bagi umat-umatnya, bagi umat ciptaannya. Itu yang tadi kita sudah belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah orang fasik tadi bisa mengalami rancangan Tuhan? Sebenarnya, sekali lagi, semua orang bisa mengalami rancangan Tuhan. Dan di sini Tuhan mau mengajarkan, menasihati bagaimana supaya orang fasik itu mengalami rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar, bahwa bagaimana nasihat kepada orang fasik itu sehingga mereka mengalami rancangan Tuhan. Maka prinsip-prinsip itu juga yang saya rindu kita sadar, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghidupi juga prinsip itu, dan kita akan mengalami rancangan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana mengalami rancangan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lalu lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi saudara,
Supaya kita mengalami rancangan Tuhan, carilah Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, maka rancangan kita tidak akan menjadi rancangannya, dan jalannya tidak akan kita alami dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Mari kita cari Tuhan. Hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap saudara akan mengalami rancangan Tuhan jika di dalam hidup saudara, saudara mencari Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup saudara? Kalau saudara belum melangkah hidup mencari Tuhan, atau mungkin hari ini hanya kebetulan saja saudara mendengarkan renungan ini, tapi dalam perjalanan hidup saudara, sebenarnya saudara belum hidup mencari Tuhan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, supaya rancangan keselamatan, supaya rancangan damai sejahtera dan sukacita, dan supaya rancangan Dia mengubah semuanya menjadi lebih baik seperti yang sudah kita belajar di awalnya tadi, saudara, itu digenapi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hiduplah mencari Tuhan. Saudara, saya mengenal orang-orang yang dari masa mudanya dia hidup mencari Tuhan. Maka saya melihat mereka mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan rancangan damai sejahtera sukacita Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka, dan apa yang menjadi usaha kehidupan mereka semua diubah Tuhan menjadi lebih baik. Ekonomi mereka menjadi lebih baik, segala sesuatu dalam hidup mereka menjadi lebih baik, karena memang firman Tuhan tadi berkata, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti, dan itulah yang Tuhan lakukan bagi orang yang hidup mencari Dia, sehingga rancangannya digenapi dalam hidup mereka. Kalau saya dan saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita, teruslah hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita kembali belajar prinsip ini. Di ayat 7 Dia berkata kepada orang fasik, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi orang fasik disuruh meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi? Tinggalkan rancangan orang fasik. Tinggalkan jalan orang fasik dan rancangan orang jahat. Orang-orang jahat sekalipun, mereka bisa mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka jika mereka meninggalkan rancangan-rancangannya, jika mereka meninggalkan jalannya yang tidak benar itu. Kita melihat di dalam Alkitab seperti Paulus misalnya, saudara. Dia mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena dia meninggalkan jalannya yang lama, dia meninggalkan rancangannya yang lama, dan kemudian dia datang kepada Yesus, dan akhirnya dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini, dengar saudara, saya tidak berkata saudara orang fasik, saya tidak berkata saudara orang jahat, tapi kalau ada jalan-jalan orang fasik yang hari ini kita masih jalani, kalau ada rancangan pemikiran, sifat tabiat orang-orang jahat, orang-orang fasik yang masih kita lakukan dalam hidup kita, bertobatlah hari ini. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan? Alami pertobatan. Berapa kali kita harus bertobat? Setiap hari, saudara. Kenapa? Karena masih begitu banyak harus diubah dalam diri kita, dan untuk kita mengalami perubahan kita harus mengalami pertobatan demi pertobatan, hari demi hari. Jadi yang kedua, untuk mengalami rancangan Tuhan, hiduplah berubah, hiduplah bertobat. Tinggalkan jalan kejahatan, tinggalkan jalan-jalan yang tidak benar. Dan kemudian yang terakhir, saudara, hal ketiga yang harus kita lakukan untuk kita mengalami rancangan Tuhan ialah di ayat 7 bagian B dikatakan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Bukan hanya meninggalkan jalan kejahatan, tapi kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kembali ke rumah Bapa, mengalami kedekatan kembali dengan Tuhan, mengalami keintiman kembali dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, Tuhan rindu kita kembali dekat dengan Dia, kembali intim dengan Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu sungguh besar bagi kita. Rancangan keselamatan Dia rancangkan bagi kita, dan rancangan sukacita damai sejahtera Dia rancangkan bagi kita, dan rancangan perubahan dari tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berguna, tidak bernilai menjadi sangat berguna dan sangat bernilai. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan Dia rindu rancangan tersebut digenapi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Yang pertama kita sudah belajar, carilah Tuhan. Bahkan orang fasik sekalipun, jika mereka mencari Tuhan, mereka akan mengalami rancangan Tuhan. Yang kedua, tinggalkan jalan-jalan yang fasik. Tinggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kalau orang fasik pun meninggalkan jalan dan rancangannya, maka kita pun yang rindu bertobat lagi dan berubah menjadi lebih baik akan mengalami rancangan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan ingin setiap umat-umatnya mengalami rancangannya dengan mereka kembali intim kepada Tuhan. Hari ini pun kalau kita rindu mengalami rancangan Tuhan, hiduplah dekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, kembalilah kepada Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara, biar firman-Nya digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa bersama saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami, bahwa kami harus hidup mencari Engkau. Kami harus meninggalkan sifat karakter, jalan-jalan yang tidak benar, dan kami kembali intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan Engkau. Maka kami akan mengalami rancangan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapan-Nya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan,
Berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya
Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapak yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong, Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang
yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anakmu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anakmu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagimu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anakmu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan. Kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami.
Yesuslah Juru Selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus,
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Bersyukur
terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus
puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.